Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Dini akan mengenalkan aplikasi yang biasa Dini gunain untuk menggambar di HP, yaitu aplikasi Ibispen. Nah, di mana aplikasi Ibispen X ini adalah aplikasi yang kece banget untuk menggambar, apalagi gambar di HP. Dan Dini akan sedikit menerangkan tool-tool yang ada di aplikasi Ibispen tersebut. Tapi teman-teman juga harus pantau video Dini karena ada video selanjutnya di mana Dini akan mempraktekkan langsung aplikasi tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasi Ibispennya yang ada logo IP ini ya, Ibispen X. Oke. Nah, tampilan awalnya begini. Kita klik My Gallery. Oke. Ini adalah daftar yang sudah Dini buat sebelum-sebelumnya ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menggambar, di sini ada tanda plus di bawah. Layer klik. Oke. Di sini ada import picture, artinya kalau misalnya kita mau menggambar tapi di foto yang ada di galeri kita, ya pakainya yang import picture. Terus kalau misalnya mau yang gambarnya di kanvas kosong, itu kalian bisa pilih. Nah, kanvasnya itu beragam ukurannya ya. Jadi mau pakai yang 1:1. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Ibispen. Ini seolah-olah adalah sebuah kanvasnya, dan kanvas ini tentunya bisa kalian zoom atau bisa perkecil atau bisa kalian putar. Cukup mudah ya. Jadi kalau misalnya ada bagian-bagian yang harus detail tapi terlalu kecil layarnya, kalian bisa zoom aja. Itu mempermudah banget kalian menggambar. Nah, bisa kalian lihat di sini di pojok kiri bawah ada gambar brush atau kuas dan penghapus. Kalian klik di sini. Ini digunakan untuk mengubah pen atau brush atau kuas menjadi penghapus. Begitupun sebaliknya, dari penghapus menjadi kuas atau brush. Nah, ini biasa digunakan sama aku untuk mempercepat cara menggambar. Jadi kalau misalnya kita klik ya, di sini kan posisinya kuas nih, aku klik begini di grad gitu ya, cuma kayak salah yang ini aja, maka tinggal hapus. Jadi fungsinya untuk mempermudah kita dalam menggambar. Kalau misalnya mau menghapus karena ada salah, tinggal klik ini aja, lebih cepat. Oke, yang selanjutnya di sini di samping ada gambar brush. Nah, ada banyak tool di sini, tapi nggak semuanya aku gunain ya. Di sini ada transform. Transform itu kalau misalnya kalian menggambar atau misalnya ada gambar yang ingin kalian pindahkan, itu bisa. Jadi misalnya si gambarnya itu ada di sebelah kiri, kalian mau pindahkan ke sebelah kanan, itu bisa pakai transform. Oke. Yang kedua di sini ada magic wand. Itulah pokoknya. Nah, magic wand ini digunakan untuk memblok bagian tertentu supaya ketika kalian mau mewarnai mau mewarnai wajah atau mewarnai gambar apalah itu, tapi nggak mau kena ke yang lain. Misalnya kayak gambar wajah kan ada wajahnya, ada matanya, ada rambutnya. Nah, kalian pengen mewarnai si wajahnya aja, bisa pakai magic wand ini tanpa mengganggu yang lain, kayak di blok gitu loh. Kalau misalnya di Microsoft Word kan bagian tertentu yang kalian mau rubah atau edit kan di blok dulu kan, sama kayak magic wand ini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kan ada kayak apa sih, kayak strip-strip gitu ya, artinya magic wand-nya aktif. Kalau misalnya kalian gak mau aktifin lagi, kalian pilih di sini. Oke, udah nggak aktif ya, kotak yang di sebelah kanan. Oke, selanjutnya ada brush. Brush itu digunakan untuk menggambar atau mewarnai. Kalian klik aja di sini brushnya. Nah,
Ketika kalian klik brushnya, di sini ada berbagai macam jenis brush, jenis pennya. Ini ada yang soft, ada yang hard, terus ada airbrush kayak lebih apa ya, kayak soft gitu. Terus nah banyak banget kan, ada rambut gitu kayak hair kan, ada motif rambut, terus ada nih kayak glitter gitu banyak hexagon, terus ada tuh bahkan ada rantai, bunga-bunga, lope, love, banyak banget ya motifnya. Cuman aku jarang gunain sih, biasanya aku gunainnya itu cuman yang paling atas. Oke, di pen yang soft sama yang airbrush. Jadi airbrush itu kalau misalnya kita kan, kalau yang pen itu jadi kayak si garisnya tegas banget kan, tapi kalau yang airbrush yang normal ini jadi si garisnya itu kayak soft gitu loh, jadi kayak meratakan gitu. Kalau misalnya menggambar muka gitu kan nggak mungkin dong kayak si bayangannya atau si shadingnya itu tegas banget garisnya. Nah biasanya aku pakai yang airbrush normal itu biar si shading dalam wajahnya itu lebih soft aja gitu, lebih natural. Oke. Nah di sini ada thickness, itu artinya ketebalan si brush tersebut. Semakin tinggi brushnya nih tambah. Nah kalian bisa lihat ya di sini. Jadi si apa tuh airbrush normalnya tuh dia lebih tebal. Nah yang ini juga tuh kan dia lebih tebal gitu. Nah yang opacity itu kayak transparan gitu loh. Kalau misalnya nih kalian pengen gambar si penanya itu lebih transparan, bisa kalian atur di sini. Bisa lihat kan ini kayak agak buram-buram gitu, terus kayak misalnya pekat, pakainya yang opacity. Oke. Selanjutnya di sini. Nah, eraser itu fungsinya untuk tentu aja menghapus ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau apa, kalian bisa hapus ini. Kemudian di sini ada yang ini, aku yang nggak pakai sih, jarang pakai, kayak apa nih, smoothie apa tau lah. Itu digunain kalau misalnya kalian mau kayak ngeblend gitu loh, pakai ini tutorial make up ya, yang ngeblend gitu si gambarnya itu kayak mau blend, tapi aku jarang gunain sih. Lebih enakan pakai yang air apa brush yang airbrush gitu, ngeblendnya lebih soft. Kemudian sih ada blur, kayak ngeblur gitu wajah wajah, ngeblur wajah. Jadi si gambarnya kalian mau ngeblur gitu bisa pakai aplikasi ini, tool ini. Kemudian ada bucket. Di bucket itu biasanya aku gunain, nah bisa aku gunain kalau misalnya mau menghapus background kan, kayak PNG gitu ya, kayak backgroundnya itu nggak ada, terus kayak kayak misalnya aku mau menghapus latar belakangnya, aku bisa pakai yang deket, yang penghapus ini. Atau misalnya mau dengan ini kan dihapus, kalau mewarnai bisa yang si ember tumpah itu, jadi si belakangnya atau apapunnya objek yang kalian inginkan itu bisa diwarnai kayak disebor. Oke, selanjutnya di sini ada teks. Nah tentu saja teks ini untuk memasukkan tulisan ke dalam gambar kalian. Jadi kalau misalnya kalian bikin kayak logo atau slogan, nah kalau misalnya kalian pengen suatu gambar itu ada tulisannya, kalian bisa pakai teks. Caranya ini kan teksnya udah aktif kan, di sini. Jadi kalau misalnya yang lain misalnya begini nggak bisa hapus, kalian bisa harus masukkan teks ini. Nah kemudian pilih bagian posisi mana yang akan kalian masukkan teks, gimana aja boleh. Nah ada tulisan add text atau masukkan teksnya, misalnya di sini aku tulis ini. Oke, nah di sini ada teksnya. Terus selain itu juga kalian bisa mengatur style atau jenis font. Ini kan kalau di desain gini aja
kayak kurang menarik gitu kan. Di sini ada tulisan font-nya. Nah, ada banyak sekali style tulisan jenisnya. Oke. Nih, tapi kalau misalnya di sini ada kayak tanda panah ke bawah itu artinya belum di download. Aku jarang pakai semuanya tuh karena banyak banget. Banyak tuh. Banyak banget. Jadi aku gak semuanya di download, cuman yang kayak penting-pentingnya aja, yang kayak menarik-menarik begitu. Oke. Misalnya di sini pilih yang ini. Oke, selain daripada jenis fontnya juga kalian bisa di sini atur mau yang center, right, atau yang tengah, kiri, yang kanan gitu, atau mau yang horizontal, nah, vertikal begitu ya. Oke, tapi selain itu juga kalian bisa mengatur. Di sini ada size-nya, mengatur ukuran hurufnya mau yang gede apa yang kecil, terus ada style dari sini, maksudnya style yang dari sini warnanya. Nah, selain daripada itu juga menyediakan kalau misalnya di tengahnya ada warna merah terus pengen ada kayak list warna hitamnya gitu loh. Nah, kayak gini juga bisa, tapi kalau nggak mau ya aktifinnya 0 aja, seperti itu. Terus oke. Nah, itu bagian dari si teksnya. Kemudian di sini ada frame divider, aku jarang pakai sih. Haha, jadi nggak tahu itu apa. Kalian bisa coba-coba sendiri karena aku biasanya menggambar yang biasa dan nyaman aku gunain aja. Kemudian di sini ada eyedropper. Nah, eyedropper itu digunakan untuk mencari warna yang sama seperti warna yang sudah ada. Misalnya di sini ada warna apa sih, kayak orange gitu nggak sih, tapi kayak bukan orange, lebih ke pink. Nah, itu kan kayak udah jelas gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya aku mau mencari warna di mana ya warnanya tuh kayak nggak jelas gitu. Nah, kalian bisa pakai yang eyedropper ini. Kalian klik eyedropper pada gambar, kemudian langsung taruh si warnanya tersebut dan langsung ketemu. Nah, seperti itu. Tapi selain daripada itu, ini kan kayak agak susah gitu, harus klik brushnya, terus klik eyedroppernya. Ada juga cara yang lebih gampangnya, yaitu misalnya nih gambarnya kuadratur. Ini kan warna coklat, aku mau yang samain kan. Nah, kalau misalnya kalian mau yang warna, kalian cukup tekan si warna tersebut agak lama, tahan, selesai. Jadi lebih gampang pakai ini sih, eyedroppernya. Cuma ditahan, diklik doang, udah masuk kan, sama kan warnanya. Oke, dah. Kemudian di sini ada warna, tentu saja warnanya banyak sekali, ada yang kayak merah ke putih ke gitu. Tapi selain daripada itu juga ada warna yang udah tersedia kayak merah, kuning, orange gitu. Cuman aku jarang gunain sih, kecuali warna putih dan warna hitam. Yang lain kayaknya kalau warna murni, warna white gitu agak jelek juga sih digunain untuk menggambar. Jadi kayak ada gak sih kayak wajah yang bener-bener, misalnya bibirnya warna merah yang bener-bener merah gitu, pasti suka ada yang kayak lebih kayak merah kayak soft gitu kan, kayak warnanya yang natural, terus kayak warnanya yang kayak merah ke rada agak-agak ke pink gitu. Nah, itu kan warna-warna nggak jelas gitu gak sih. Oke, aku langsung lanjut ke yang paling atas. Kalau misalnya kalian mau menggambar wajah atau gambar orang, kan suka ada tuh ya kalau misalnya cewek-cewek tuh motif-motif pada kerudungnya tuh kan macam-macam. Tapi kalian kayak susah banget gak sih kalau misalnya gambar motif si hijabnya itu kan kadang so yang kotak-kotak, bunga-bunga gitu. Atau misalnya kalau misalnya gambarin kemeja cowok tuh kan kayak kotak-kotak begitu kan ribet banget kan bikinnya. Tapi di aplikasi Ibispen ini kalian bisa mendapatkan motif tersebut dengan cara ini yang ada di pojok atas bagian kanan, ada gambar foto, kalian klik. Nah, ada motifnya nih, kayak taplak meja. Ini ada motifnya tuh, banyak banget tuh. Nih,
terus ada yang kotak-kotak nih, itu kan tuh, ini cocok banget buat kayak kerudung atau baju atau tapak meja gitu kan ya. Tapi yang perlu kalian ingat, kalau misalnya menggunakan ini harus ada koneksi internetnya. Aplikasi Bizpad ini sebenarnya bisa offline, jadi kalau misalnya kalian gak ada kuota atau gak ada jaringan internet tuh bisa kalian gunain dan tidak menghambat sama sekali dalam menggambar. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai pattern tersebut, pakai motif yang ini, itu harus ada koneksinya baru akan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak ada koneksi internet ya nggak ada. Aku juga jarang pakai sih. Buat background gambar juga bisa. Selanjutnya di sini, di sampingnya ada kayak kotak begini, ini namanya penggaris ruler. Nah, penggaris ini ada dua macam, ada yang penggaris biasa kayak panjang garis gitu, ada yang lingkaran. Nah, oke. Nah, yang lingkaran itu yang penggaris yang kotak ini kalau misalnya kalian membuat garis ada lingkaran ya. Nah, kalau misalnya kalian membuat garis pakai solvent. Nah, kalian membuat garis gede banget sih. Nah, bisa atur kan mau membuat garis tuh jadi lurus banget gitu, terus bisa diputar. Nah, bikin kotak, putar lagi. Nah, jadi kayak seolah-olah kalian punya penggaris gitu loh. Di sini juga menyediakan. Kemudian selain daripada penggaris juga ada lingkaran, tapi sebelum itu kita nonaktifin dulu yang si penggaris kotak ini. Penggaris. Nah, delete baru nggak ada kan. Kemudian di sini ada penggaris yang bulat. Ini biasanya aku pakai untuk menggambar mata. Jadi mata kan lingkaran gitu ya. Nah, ini bukan aku yang pinter banget bikin lingkaran loh, tapi emang kayak kalau bisa kalian geser jari itu ya udah ketemu aja sama ujung gitu, gak bisa bikin garis loh tuh. Nah gitu, sama kayak tadi penggaris tapi nah kalau udah selesai bikin lingkarannya jangan lupa di nonaktifkan dengan cara delete penggarisnya. Sama kayak tadi lingkaran juga, ini kalau misalnya aku mau bikin lingkaran ya tetap hasilnya bakal garis. Makanya kalau misalnya kalian sudah menggunakan penggaris tersebut, jangan lupa untuk di nonaktifkan penggaris dengan cara mendelete stretch layer. Oke, selanjutnya di sini ada stabilizer. Ini digunakan untuk mengatur ujung kuas kamu itu mau yang runcing atau yang biasa aja dengan cara mengaktifkan nih, aktifin ini. Tapi aku jarang pakai juga sih karena nggak usah yang runcing-runcing, udah runcing sih. Ini perbedaannya ya. Kalau misalnya ini aku nonaktifkan dulu, warnanya aku ganti ke warna merah. Ini jangan lupa ini mengatur warna ya, ganti dulu deh. Nah, ujung kuasnya begini ya, ini yang sebelum diaktifin. Tapi kalau bisa kalian mau pengen lebih runcing lagi, aktifin yang ini aja. Lebih runcing banget gak sih? Apa sama aja ya? Makanya aku jarang gunain karena lebih enakan yang nggak usah pakai aja lah. Soalnya lebih, kalau misalnya bikin garis muka, garis wajah itu jadi bisa disambung gitu loh, kayak misalnya ini gini gitu. Tapi kalau misalnya diaktifin tuh kayak lebih susah gitu, tuh jadi kayak itu loh gitu. Ngerti gak sih? Nggak ngerti, udah terus dulu bala banget. Nah, cara menghapusnya selanjutnya di sini ada kotak kayak yang tadi sudah aku jelaskan di Magic Wand. Kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa klik remove selection area. Terus kalau misalnya kalian juga mau mengcopy atau mengcopy atau mengcut suatu gambar tuh, kalian bisa pakai
tool yang ini, cut atau copy, baru paste nya juga di sini, copy paste gitu. Oke, selanjutnya nah itu tool-tool yang biasa gue gunain di aplikasi Ibispen. Terus nah selanjutnya di sini gimana kalau misalnya kalian gak bisa menggambar sama sekali, atau gambar kalian masih yang agak biasa aja, kayak aku juga gambar sebenarnya biasa aja sih. Di sini cuman kayak sharing-sharing doang, karena aku juga belum tentu lebih jago dari kalian. Banyak sih yang ngomong ini gambarnya cuma sekali klik doang ya, sekali klik doang ya, itu kan kayak gitu, padahal aku bikinnya kayak berjam-jam lamanya gitu, sampai jempolnya pegel banget dikira satu klik. Tapi nggak apa-apa karena ada sebagian orang yang nggak ngerti juga, dan banyak juga aplikasi yang emang kayak cuma satu klik udah kayak jadi gitu. Cuman ya tetap aja beda sih kalau misalnya gambar manual langsung di digital dengan gambar diaplikasikan, seninya beda gitu lah. Nah solusinya dari kalian yang nggak bisa menggambar atau gambarnya kurang, itu kalian bisa men-stretching atau menjiplak gambar kalian. Misalnya foto kalian nih mau jadi kartun, gak mungkin dong misalnya kalian lagi bercermin di kamar terus gambarin di HP, agak susah dong. Kalian bisa menjiplak atau men-stretching foto kalian menjadi sebuah kartun. Caranya di sini ada ini layar, klik, terus ada tanda foto, terus kalian masukin deh foto galeri, foto kalian ada di galeri yang mana. Nah di sini kalian bisa atur dulu posisinya apa. Ini muka aku jelek banget, sorry. Nah baru klik checklist. Di sini ada kayak tulisan gitu, cancel aja. Kemudian di sini ada beberapa layar, ini hapus dulu layarnya, bisa dihapus ya. Nah saran aku ketika misalnya kalian mau menggambar atau menjiplak gambar tuh jangan sampai langsung di gambarnya. Misalnya ini aku mau menggambar si hidungnya nih, jangan sampai kalian langsung menggambar di foto langsung, tapi kalian harus menambahkan layar atau di layar yang berbeda. Di sini ada layarnya baru satu, kalian bisa tambahkan di sini ada tanda plus, add layer, maka layarnya akan ada dua. Nah layar yang aktif itu layar yang tandanya biru. Di sini juga ada mata, artinya dia layarnya aktif nih. Misalnya aku mau aktifin layar yang ada foto aku, mau nggak kelihatan atau nggak disembunyiin, kalian cuman klik si matanya, maka layarnya itu tersembunyikan ya, bukan dihapus, tersembunyikan. Mau dimunculkan lagi tinggal diklik lagi si mata tersebut. Terus layar ini juga bisa kalian atur, mau pindah-pindah ke atas ke bawah boleh. Itu artinya si posisi atau gambarnya juga kayak ditumpuk-tumpuk gitu loh, makin ke bawah itu dia silatnya makin di bawah. Jadi kalau misalnya kalian mau menggambar mata nih, gambar mata terus kan di dalamnya ada warna putih itu kan, atau misalnya si mata putihnya itu ditimpal sama si pupilnya itu kan, yang kayak apa sih, bola matanya itu ditambah sama si hitam yang bulat itu. Nah itu kan di atasnya itu berarti posisinya harus diatur gitu. Ngerti gak sih? Nggak tahu ya. Oke. Kemudian barulah kalian bisa menggambar di layar yang kedua, tapi jangan sampai layarnya ketuker ya. Kayak misalnya kalian niatin aja langsung gambar, padahal layar yang aktif itu layar yang bawah yang ada gambar si foto akunya. Kalian bisa under gitu ya. Nah kemudian jangan lupa tekan di sini dan kalian gambar. Ini contoh aja ya gitu. Nah seperti ini, aktif nonaktifkan. Ini adalah gambarnya seperti itu ya. Oke, selain daripada itu juga kalian bisa menduplikat si layarnya. Ini caranya, ini kan layar yang aktif kan yang ini kan, kalian mau menduplikat layarnya, di sini ada tanda plus,
duplikat layar, maka layarnya ada dua gitu. Ini biasa aku gunain kalau misalnya aku mau pisah-pisahin layarnya itu sih, kayak kadang kan suka ada gagal atau gimana lah gitu. Jadi aku mau pisah-pisahin, misalnya si matanya aku mau pisahin, yang ini mah matanya mau, yang ini mah mau area mata aja. Udah kelihatan terus dulu, yang ini mah aku mau pakai area mata aja gitu. Terus kalau misalnya yang ini aku mau pakai area hidung aja, jadi kayak dipisah-pisah gitu loh. Nah, kalau aktif dua-duanya kan tetap ya, tapi layarnya berbeda, ini bagian hidung, ini bagian mata. Nah, kenapa sih aku gambarnya beda-beda layar gitu? Kenapa nggak semuanya aku satuin di satu layar menggambarnya gitu? Gunanya dan fungsinya layar bagi aku ya, sepengalaman aku, jadi kalau misalnya kalian menggambarkan, kalau dalam wajah kan ada uh, warna kulit wajahnya, terus ada matanya, hidungnya, terus ada bulu mata segala macam dan alis. Kalau misalnya kalian satuin dalam satu layar, itu ketika kalian salah atau misalnya ada yang kayak kurang les gitu gambarnya, kalian mau hapus dong. Tapi karena kalian satu layar, itu nanti bakal menghapus yang lain. Misalnya kalau misalnya kalian mau menggambar mau menghapus bagian mata ini, sedangkan di situ kan ada kayak warna kulitnya si ini gimana, terus si bola matanya gimana, terus bulu matanya gimana, pasti bakal ikutan kehapus dong gitu. Tapi kalau misalnya kalian pisah-pisahin, misalnya khusus warna kulit wajah, khusus hidung, khusus bibir, khusus mata, khusus alis segala macam, ketika salah satunya salah terus kalian menghapus atau mengkoreksi, itu tidak akan mengganggu yang lain. Misalnya ya udah, kalian kalau misalnya itu salah dihapus, ya udah dihapus aja, jadi nggak akan mengganggu yang lain. Jadi kalian nggak harus yang ekstra gambar lagi, ulang lagi segala macam gitu. Dan ini penting banget karena banyak yang gagal gambarnya kalau misalnya kalian tidak mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi atau tuh layar ini ya gitu. Jadi jangan sampai lupa, kalau misalnya kalian membuat atau men-stretching wajah kalian ingin menjadi kartun, si garisnya dipisahin, layarnya, pewarnaan kulit wajahnya dipisahin, matanya dipisahin, alisnya dipisahin, dipisah-pisah aja gitu, nggak apa-apa, ini bukan mutilasi gitu. Kalau sudah kalau misalnya sudah selesai nih, nanti kalian bisa melihat hasilnya dalam bentuk gambar, dalam bentuk foto. Kalian bisa di sini klik yang tanda panah ke kiri. Nah, seperti itulah penjelasan aku mengenai tool-tool yang ada di aplikasi Bizpen.